Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita memasuki bab 23 yaitu DNS server, master, and slave. Dan di bab 23 ini kita akan membahas 5 materi. Nah, yang pertama yaitu konsep master slave DNS server. Nah, DNS berfungsi menerjemahkan nama domain, misalnya google.com menjadi alamat IP. Dalam DNS ada yang disebut master dan slave untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data zona. Nah, DNS slave adalah server cadangan yang menyalin data dari master melalui mekanisme zone transfer. Nah, fungsinya itu menjadi backup jika master down, membagi beban permintaan query, meningkatkan kecepatan akses karena bisa lebih dekat dengan user. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah menjadikan server 1 itu sebagai master DNS lokalnya ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjadikan server 2 yang sebagai slave-nya. Nah, jadi misalkan nanti server 1 yang sebagai master ini mati, maka nanti server 2 yang sebagai slave siap menggantikan server 1 yang sudah mati sebagai DNS lokalnya. Nah, jadi intinya server 2 yang sebagai slave ini dia akan menjadi backup lokal DNS server ketika server 1 ini mati. Nah, yang kedua yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, kita akan melakukan konfigurasi master DNS servernya di server 1. Nah, di video sebelumnya kita sudah menjadikan server 1 sebagai lokal DNS. Nah, oke, langkah pertama kita bisa masuk ke root dengan zoom-in, lalu masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita masuk ke cd /etc/bin, enter. Kemudian kita nano name.conf.local. Nah, kemarin kita sudah mengisikan nama domain dan tipe master. Sekarang kita akan menambahkan allow transfer 10.10.3. Nah, di sini kita bisa enter. Di sini kita enter, lalu kita tab, kita tambahkan allow min transfer spasi kurung kurawa buka spasi 10.10.3 titik koma spasi kurung kurawa tutup titik koma. Nah, jadi di sini maksudnya dia akan mentransfer seluruh data lokal DNS yang ada di server 1 ke server slave-nya. Nah, kita akan menggunakan server 2 ini, server 2 Ubuntu ini sebagai slave-nya. Nah, kemudian di sini juga kita tambahkan allow strip transfer spasi kurung kurawa buka spasi 10.10.3 titik koma spasi kurung kurawa tutup titik koma. Nah, di sini teman-teman pastikan bahwa harus diberi spasi ya teman-teman, harus sama persis seperti ini dalam melakukan konfigurasinya. Kemudian kita bisa simpan dengan ctrl+x, y, dan enter. Lalu kita name strip checkconf seperti ini ya teman-teman, enter. Nah, di sini sudah benar, tidak ada kesalahan. Kemudian nano db.java. Nah, kemarin kan kita mengisikan serial portnya itu 5. Nah, di sini kita ganti serial portnya menjadi 6. Lalu di bawah ini, di bawah ns1.java.com kita buat lagi ya teman-teman, yaitu ns2.java.com.
Di sini itu add in a tab, lalu di sini ns2.shiva.com titik. Nah, kemudian di bawah ns1 kita tambahkan ns2 tab in tab a tab. Di sini kita tambahkan 10.10.10.3. Nah, jika sudah, kita ctrlx y dan enter. Lalu kita nano db.10. Dan di sini serialnya kita ganti ke 9. Kemudian kita tambahkan konfigurasi di bawah 2 in ns. Yang ini kita enter. Di sini kita tuliskan 3 tab in tab ptr tab ns2.shiva.com titik. Kemudian di sini saya ctrlx y enter. Lalu kita pastikan tidak ada kesalahan dalam konfigurasi yang tadi. Kita cek dengan perintah name strip check zone shiva.com db.shiva seperti ini, enter. Dan di sini saya ada konfigurasi yang salah ya teman-teman. Nah, yang ns2 ini ternyata kita harus enter ya teman-teman, seperti ini. Jadi di ns2.shiva.com ini di sini bukan a tetapi ns ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ctrlx y dan enter. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, di sini tulisannya sudah loaded serial 6. Oke. Berarti konfigurasinya sudah benar, sudah tidak ada kesalahan lagi. Kemudian saya cek yang db10. Di sini kan name strip check zone, lalu 10.10.10.in min addr.arpa db.10. Kemudian enter. Nah, di sini sudah loaded serial 9. Oke, berarti tidak ada kesalahan dalam konfigurasi di db10 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu konfigurasi Slave DNS server. Nah, jadi kita akan melakukan konfigurasi Slave di server 2. Langkah pertama, kita harus menginstal bin 9 terlebih dahulu dengan perintah apt install bin 9. Dan di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu, sumin. Kemudian kita tuliskan apt. Di sini sebelum itu pastikan kita sudah bisa ping google.com terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini belum bisa. Jadi kita harus melakukan konfigurasi resolve ulang agar bisa ping 88. nano/etc/resolve.conf. Dan di sini kita pagar, lalu tambahkan name server 8888 ctrlx y enter. Kita coba ping google.com. Dan di sini sudah bisa ya teman-teman.
Nah, kemudian kita install bin 9 dengan perintah apt install bin 9. Di sini kita tunggu. Di sini Y, enter. Nah, ini sedang proses menginstal bin 9 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke cd/etc/bin, enter. Selanjutnya nano name.conf.local. Di sini kita bisa menambahkan konfigurasi slave-nya. Tuliskan zone, domainnya siva.com, spasi kurung awal buka, enter, tab. Di sini tuliskan typenya slave, titik koma, enter, tab. Nah, ini filenya kita tuliskan db.shiva, petik titik koma, enter, tab. Nah, di sini tulis masters kurung buka, spasi 10 titik 2 titik koma, spasi kurung tutup titik koma, enter, kurung tutup titik koma. Seperti ini. Lalu kita zone lagi, zone, kemudian tuliskan IP 10 titik in min addr strip .arpa, tanda petik, spasi kurung buka, enter, tab. Di sini type-nya slave, titik koma, enter, tab. Di sini file, spasi tanda petik db.10, tanda petik, titik koma, enter, tab. Tulis masters lagi, masters seperti ini ya, teman-teman. Lalu spasi kurung buka, spasi 10 titik 2 titik koma, spasi kurung tutup titik koma, enter, kurung tutup titik koma. Seperti ini. Kemudian kita simpan ctrl-x, y, enter. Kemudian kita name strip check conf, lalu enter. Dan di sini tidak muncul apa-apa, berarti tidak ada kesalahan dalam melakukan konfigurasi yang tadi. Nah, kemudian kita ke server 1, kita chat/etc/bin/name.conf.local. Nah, jadi di server 1 ini mengakui bahwa dia master dan dia juga sudah mentransfer keseluruhan data ke slave-nya, yaitu server 2 IP-nya 10.10.10.3. Nah, di server 2 juga dia sudah mengakui bahwa dia sebagai slave-nya, dia juga mengakui bahwa masternya itu server 1 dengan IP 10.10.10.2. Nah, di server 2 ini kita mendefinisikan db.shiva dan db10 di sini, padahal kan kita belum membuat db/shiva dan db10 di server 2-nya. Nah, jadi apakah kita perlu membuat db/shiva dan db10-nya terlebih dahulu? Jawabannya tidak perlu ya, teman-teman, karena server 2 ini nantinya hanya akan menerima transferan dari server 1
yang master, server 1 yang sebagai master. Nah, kemudian kita bisa restart. Kita clear dulu. Kita bisa restart dengan perintah system-ctl restart bin 9. Nah, kemudian di sini kita ls /var/change/bin, enter. Nah, di sini sudah ada db10 dan db Shiva. Jadi ini adalah hasil transfer dari server 1 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pengujian master slave DNS server. Nah, jadi kita akan melakukan pengujian master dan slave di klien Ubuntu. Apakah server 1 sudah bisa digunakan sebagai master dan server 2-nya bisa digunakan sebagai slave. Nah, sebelum itu kita lakukan konfigurasi resolve terlebih dahulu. Kita masuk ke root dengan sudo su, masukkan passwordnya ya teman-teman, lalu kita cd. Setelah itu nano /etc/resolve.conf. Nah, lalu kita masukkan IP domain master. Di sini name server 10.10.10.2. Kemudian yang slave-nya name server 10.10.10.3. Kita ctrl-x-y dan enter. Kemudian di sini kita bisa dik shiva.com. Kita enter. Nah, jadi domain shiva.com ini IP-nya 10.10.10.2 sebagai master dan 10.10.10.3 sebagai slave-nya. Nah, shiva.com ini juga mempunyai web server yang sudah kita konfigurasi tadi dengan IP 10.10.10.4. Nah, jadi gimana sih cara kita tahu bahwa 10.10.2 ini sebagai DNS server DNS masternya? Nah, teman-teman bisa lihat di query time. Di sini tertulis IP-nya 10.10.10.2. Nah, kemudian kita akan coba power save server 1. Kita power save terlebih dahulu. Kemudian kita coba dik shiva.com di klien Ubuntu. Nah, maka di sini di query time ini IP-nya sudah ganti menjadi 10.10.10.3, di mana IP ini sebagai DNS slave-nya atau backup-nya. Jadi ketika server 1 ini mati, maka server 2 yang sebagai slave-nya ini siap menggantikan server 1 sebagai lokal DNS-nya. Nah, yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, jadi pada saat kita melakukan konfigurasi resolve tadi itu tidak permanen ya teman-teman. Nah, jadi ketika klien Ubuntu-nya ini kita power off, lalu kita running lagi, maka konfigurasi resolve-nya akan hilang atau kembali ke default. Nah, untuk IP default atau konfigurasi default resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP. Nah, di sini kita IP A. Dan di sini untuk IP-nya adalah 172.16.1.12. Nah, ini adalah IP yang kita dapatkan dari DHCP server. Maka dari itu, kita akan melakukan konfigurasi DHCP server agar klien memiliki DNS tetap. Ini kita nano /etc/dhcp/dhcpd.conf, enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, pada yang option domain name server shiva.com ini,
kita ubah shifa.com ini, kita ubah menjadi IP server 1 dan IP server 2, yaitu 10.10.10.2, 10.10.10.3. Maka nanti pada klien resolve-nya bukan lagi name server 127, tetapi akan 10.10.2 dan 10.10.3. Nah, di sini kita bisa simpan dengan ctrl+x+y dan enter. Kemudian kita restart dengan perintah system ctl restart isc strip dhcp strip server, enter. Nah, kemudian kita pergi ke klien. Teman-teman bisa klik kanan atas ini, kemudian wired connected, wired setting. Nah, di sini kita off-kan, lalu kita on-kan kembali. Kemudian pencet yang gambar pengaturan ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini pada IP DNS-nya itu sudah berhasil berubah menjadi 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Nah, oke teman-teman, jadi materi pada bab 23 ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan dari saya yang kurang dipahami. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.